Merdeka? Waduh, lemes. Merdeka? Mungkin saya nggak pakai mic lah ya, biar lawannya cocok nih ya. Masa anunya lebih banyak, harusnya lebih kenceng nih ya. Ya, oke, boleh pakai berdiri sebentar dong. Sambil kepalkan tangan nih ya, bukti kalau kita itu sudah merdeka. Jangan-jangan kita masih terjajah ini ya. Terjajah sama aturan orang tua, wes. Atau terjajah aturan teman ini. Wes. Oke, merdeka, merdeka. Satu, dua, tiga. Merdeka! 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 Oke, silakan duduk semuanya teman-teman. Kita merdeka teman-teman. Merdekanya bukan hanya merdeka secara jasmani, oh negara kita sudah merdeka, negara enggak, tapi kita sudah merdeka, setidaknya kita tahu bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Jadi percayalah bahwa Anda itu bukan budaknya siapa-siapa. Kamu bukan budaknya setan, kamu bukan pesuruhnya roh-roh jahat. Bahkan mungkin kalau di dunia, kalian ini bukan budaknya teman Anda, kalian bukan budaknya, bukan orang yang bagian tukang disuruh-suruh, enggak. Kita semuanya merdeka. Nah, hari ini nyambung seri dari minggu-minggu sebelumnya ya. Minggu sebelumnya kalau nggak salah tentang menghormati orang tua. Hari ini kita berbicara lebih luas lagi, nggak bicara tentang orang tua saja, tapi kita bicara tentang pemimpin. Kalau minggu lalu orang tua itu pemimpin kita di keluarga, hari ini kita bicara pemimpin secara umum ya. Pemimpin itu kalau teman-teman di sini mungkin ketua kelas yang pertama, ketua kelas. Kedua apa? Ketua OSIS misalnya, wakil ketua OSIS atau ketua OSIS, wakil ketua OSIS, pengurus OSIS perwakilan atau kepala sekolah atau lebih tinggi lagi nih, bapak-bapak, pejabat-pejabat, RT, RW, itu pemimpin kita. Nggak usah buru-buru jauh-jauh presiden ya, sekitar kita dulu. Kita harus belajar menghormati mereka. Nah, sebelum kita bicara menghormati, saya ada sebuah klip, semoga bisa diputar. Ini cuma just for fun untuk kita memahami pemimpin itu kayak apa gitu ya. Bisa diputar, teman-teman multimedia. และนี่คือผู้นำทำอะไรย่อมมีผลกับผู้ตามผู้นำต้องเสียสละและมีจิตใจเอื้อเฟื้อผู้นำต้องซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อการกระทำของตนผู้นำต้องกล้าตัดสินใจอย่างแน่วแน่เมื่อผู้นำจะตัดสินใจครั้งใหญ่ผู้นำไม่ดีผู้ตามก็มีกระทายนะอยากได้ผู้นำแบบนี้เหรอครับเลือกผู้นำ Ya, ต้อง oke, เสียสละ sudah. ซื่อสัตย์กล้า Klipnya menarik, lucu, tapi dibalik itu banyak pesannya ya. Yang pertama, buat para pemimpin nggak mudah jadi seorang pemimpin ya. Yang kata-kata di sini jadi pemimpin kelas kayak pemimpin OSIS kayak pemimpin apapun, bahkan di gereja ini nggak mudah karena apapun yang Anda kerjakan, Anda akan selalu disorot, Anda akan selalu dilihat. Jadi kalau teman-teman jadi pemimpin di kelas, di kelompok ya, pemimpin kelompok, perhatikanlah semua yang kalian kerjakan. Ya. Kemudian kita sebagai follower, ya follower, pemimpin kita itu juga nggak perfect. Tadi pemimpinnya nampak lucu gitu ya. Dia maunya tendang kaleng, kena orang, marah-marah, dia takut ya. Tunjuk salah satu anggotanya. Suruh anggotanya beresin gitu ya. Nah, kasihan gitu ya. Tapi kenyataannya, fakta di lapangan kayak gitu loh kepemimpinan di sekitar kita. Seringkali kita mungkin kerja kelompok, terus kemudian kita sudah susah-susah kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi gitu ya, ngerjain tugas gitu ya. Terus kalau padahal kita yang effort paling banyak, teman kita yang harusnya mengkoordinat itu malah nggak bertanggung jawab, waktu presentasi ditanyain gurunya, kenapa kok nggak maksimal? Katanya pemimpinnya, iya bu, persiapannya kurang. Teman saya ini kurang banyak effortnya. Padahal kita dalam hati, ya elah, gua sudah seharian nih ngerjain kayak gini. Kamu nggak ngapa-ngapain. Sometimes semuanya nggak ideal. Tapi kita belajar dari firman Tuhan hari ini ya.
tentang bagaimana tentang sikap kita terhadap para pemimpin. Kita buka bersama dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ibrani 13 ayat yang ke-17 ya. Dikatakan bahwa taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saya mau garis bawahi tentang taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata kalimat yang bagian awalnya dulu. Kenapa? Karena itu bagiannya kita. Kalau yang di bagian selanjutnya itu bagiannya para pemimpin. Karena saya tidak sedang berbicara konteksnya dalam latihan kepemimpinan leadership, kecuali kita lagi konteksnya LKMTD, kalau teman-teman yang ada ikut kepemimpinan, atau latihan OSIS. Nah, kita bicaranya poin yang kedua, tentang bagaimana mereka harus berjaga jiwa-jiwa tadi ya. Tapi kalau kita saat ini sedang bicara konteksnya adalah kita sebagai follower, kita sebagai warga umumnya, maka taatilah pemimpinmu dan tunduklah. Kalau kita belajar tentang konteks bahasa aslinya, dua kata-kata ini ya, taatilah dan tunduklah, itu diambil dengan kata-kata apa sih? Kamu dengan sukarela. Sukarela itu nggak perlu disuruh karena kamu tahu itu budayanya, itu naturnya, kamu akan taat dan kamu akan tunduk. Itu dua kalimat tidak, taatilah dan tunduklah. Jadi secara natur nggak ada yang nyuruh-nyuruh kita karena kita tahu bahwa itu yang seharusnya terjadi. Itu kata firman dan itu yang harus kita kerjakan. Nah, hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang bagaimana menghormati dan mentaati. Tunduk itu seperti apa? Kita belajar dari kehidupan Daud dan Saul. Saya waktu mempersiapkan materi ini banyak opsi, tapi buat saya nggak bisa lari dari kisahnya Daud dan Saul. Bagaimana sikapnya Daud pada waktu dia menghormati Saul. Buat saya itu nggak bisa dibandingkan dengan kisah-kisah yang lain. Kisahnya dalam 1 Samuel 24 ayat 1-13. Panjang, nggak perlu dibaca semua. Saya kasih summary-nya langsung, nggak usah cari dari GPT, langsung saya summary-kan gitu ya. Kisahnya tentang Daud pada waktu itu lagi dikejar-kejar sama Raja Saul. Saul iri karena Daud itu sudah dipromosikan sama Tuhan mau jadi raja, kemudian punya banyak prestasi, masih muda lagi. Sedangkan Saul dia merasa bahwa dia akan diambil alih. Aduh, aku mulai terintimidasi. Para pemimpin, hati-hati kalau post power syndrome, jangan pernah merasa tergusur dengan keberadaan follower Anda. Ya, teman-teman yang merasa follower, waduh, bagaimana sih? Nah, kita hari ini belajarnya di sini. Kita belajar bagaimana sih sikapnya Daud pada saat itu Daud belum jadi raja. Daud masih jadi follower yang nantinya dia akan jadi raja. Tapi bagaimana sikapnya dia? Yang Saul saat itu mau bunuh dia. Saul itu mau bersikap buruk sama dia. Saul itu mau bersikap yang nggak baik sama Daud. Tapi yang dilawan sama Daud ini menarik ya. Daud pada waktu sedang berada di daerah namanya En-Gedi ya, En-Gedi. Dan di saat itu Saul lagi mencari Daud, mengejar Daud dengan banyak tentaranya. Tiba-tiba di ayat yang ke-4, ayat 4 dikatakan bahwa Saul ini sakit perut. Aduh, habis cari-cari Daud, mungkin habis makan, capek gitu ya. Habis makanannya nggak jelas gitu ya, mungkin. Terus aduh sakit perut, dia cari namanya gua di dari situ ya. Daerah sana banyak gua. Dia cari salah satu gua karena dia lagi sakit perut. Nah, menariknya adalah di gua yang dia pilih, ternyata di sanalah tempatnya Daud sedang berkumpul dengan teman-temannya. Jadi Saul yang sendirian karena sakit perut masuk dalam satu gua. Di gua itu ternyata ada Daud beserta dengan pasukannya yang dikejar sedang melihat dan memperhatikan Saul. Ini momen yang menarik. Kenapa? Karena Saul yang sendirian masuk ke mulut singa gitu ya. Saulnya bisa dibunuh langsung sama Daud. Tapi bagaimana sikapnya Daud saat itu? Bagaimana tindakannya Daud pada saat itu? Di ayat yang kelima, 1 Samuel 24 ayat yang kelima, dikatakan seperti ini. Lalu
Berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Ini mengutip kata firman Tuhan lagi. Ini firman Tuhan, janjinya Tuhan terpenuhi guys hari ini. Wah, puji Tuhan, Daud, janjinya Tuhan terpenuhi. Ini loh, Saul yang mau bunuh-bunuh kamu, Saul yang nantinya akan kamu gantikan, dia datang sendiri mengirim nyawanya kepada kamu. Ini janji Tuhan comes to be true ini ya. Wah, ini luar biasa ini. Wah, ini kata-katanya teman-temannya. Dikatakan apa? Telah tiba sesungguhnya aku, ini kata-kata firman Tuhan, aku menyerahkan musuhmu kepada tanganmu, maka berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu apa? Dia memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Teman-temannya Daud waktu itu, beruntung bro, musuhmu yang benci-benci kamu, yang nantinya habis gini dia akan digantikan sama kamu, datang dengan tanpa pengawasan apapun, dia lengah karena lagi sakit perut, tinggal dibunuh aja sudah aman, kamu jadi raja. Apakah pernah ngalami momen-momen kayak gini? Kita punya kesempatan sama tanda petik pemimpin kita. Pemimpin ini bicaranya nggak cuma bicara tentang bupati, RT. Pemimpin bisa bicara apa? Temanmu dalam kelompok. Kalian punya geng, teman main. Biasanya di teman main itu ada 1 orang atau 2 orang yang dominan. Waduh, begitu dia dominan, tapi dia jengkelin. Gak enak ada dia. Dia ini seru sih, cuma kalau dia ngomong nyelekit. Kalau dia ngomong ini di telinga itu gak enak. Sukanya ganggu-ganggu. Ngomong tuh nyindir-nyindir, sakit hati. Ada kesempatan kita bisa nyenggol dia sampai dia tuh benar-benar jatuh. Rasain lu. Atau kita punya teman di guru kita tuh sekolah sering mungkin ngomong kita yang nggak baik. Dimanapun atau rekan tetanggamu, pemimpin yang kita ngomong suka jadi tidak baik. Atau bahkan di gereja ini ada pemimpinmu, komsel, care, tiba-tiba dia tuh sukanya pilih kasih, Kak, sukanya dia tuh nggak mau peduli sama aku, sama si itu aja dia peduli, sama aku dia nggak peduli, sukanya pilih-pilih orang. Ini ada kesempatan nih, ada moment of truth, dia tinggal kita dorong aja nih. Ini kan kebetulan, ini Tuhan yang memberikan momentumnya. Tuhan yang kasih ini, pasti ini sejalan, seturut dengan kehendaknya Tuhan ini. Tinggal kita lakuin ini dan dia akan jatuh. Itu momentumnya Daud saat itu. Tapi pada waktu itu apa sih? Dia tidak ngikutin sarannya teman-temannya. Dia cuma potong ujung jubahnya. Kemudian dia bawa ke Saul. Dia tunggu Saul keluar. Baru dia bilang, Saul, aku punya kesempatan buat bunuh kamu loh. Ini contohnya. Buktinya. Tapi aku tidak melakukannya. Nah, itu summary-nya kayak gitu ya. Tapi yang saya mau kasih poin adalah kisahnya Daud itu relate dengan hidup kita sehari-hari. Kita sering kali punya kesempatan buat jatuhin orang di sekitar kita loh. Teman baikmu, teman mainmu, even orang tuamu, karena kamu benci sama orang tua kamu, jengkel, sekali-sekali tuh rasa no. Atau mungkin kamu ketua OSISmu, teman pemimpinmu siapapun punya kesempatan. Masalahnya adalah saat kita tahu punya kesempatan, ada circle-circlemu, teman-temanmu itu jadi kompor buat kamu. Iya bro, sekalian mumpung ada kesempatan. Siapa yang di sini sering dikompor-kompori temennya? Ayo, tahu ini momentum. Wah ini nggak baik. Tapi teman-teman di kiri kanannya bukan malah mendukung untuk jangan dilakukan, tapi kesempatan, ayo kesempatan. Ini loh ada anak, ini loh kesempatan dia sendirian loh, lucu loh ini bakal lucu loh nih, dia jatuh itu lucu nih kelihatannya ini. Dia nggak ngasih petunjuk yang baik, tapi dia malah ngasih tahu bahwa ini kesempatan langka loh. Tuhan pakai kata firman Tuhan lagi. Tuhan berkehendak loh. Ini semesta sudah mendukung. Kita pasti sukses. Circle-mu itu menentukan masa depanmu. Ya, teman-teman perhatikanlah circle-mu. Daud, circle-nya ini nggak baik. Kalau dia dengar circle-nya, apa yang terjadi? Ya dia melakukan hal yang tidak baik. Pilihlah circle yang baik buat hidupmu. Jangan pilih yang kamu tahu bahwa ini nggak sesuai firman Tuhan. Di sekolah kalau kamu tahu bahwa
Mungkin teman-teman mau nggodain gurumu, teman-temanmu mau nggodai salah seorang kepala sekolahmu, mungkin nggak kelihatan, nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV-nya, aman. Teman-teman bilang, nggak apa-apa, aman, tak awasi, nggak ada yang ngeliati. Terus kita melakukannya. Padahal kita tahu semuanya, padahal kita sebenarnya nggak mau, tapi gara-gara circle yang teman-teman kita ini banyak ngasih kompor-kompor, kasih kompor gas, ada yang ngasih siram bensin kayak, ada yang nyiram kasih banyak gasnya supaya kita oke, kita lakukan. Kita yang kena kompornya. Jadi kita yang melakukan hal yang salah. Bertindak yang salah. Jadi teman-teman, poin pertama dari pembelajaran ini terhadap kisahnya Daud sama Saul ini apa sih? Hati-hati sama circle-mu. Perhatikanlah sekitarmu. Kemudian yang kedua apa sih? Waktu Daud itu motong ujung jubahnya Saul, Daud itu sebenarnya deg-degan. Tahu nggak kenapa kok dia deg-degan? Karena dia tahu ini ada sesuatu yang nggak baik ini. Ini nggak benar ini. Siapa yang di sini pernah pada waktu kita ngelakuin sesuatu yang salah, ngelanggar peraturan atau sedang melawan terhadap orang tua melawan kepada guru atau ngelakuin sesuatu, tiba-tiba hati terasa tidak tenang. Pernah? Rasanya tuh kayak dak-dikduk. Aduh, ya apa ya? Mau ngelakuin ini kok rasanya nggak nyaman, nggak tenang gitu ya. Tahu nggak? Itu yang terjadi sama Daud. Pada waktu dia mau potong ini, dia nggak melukai siapapun, dia cuma potong kainnya. Dia merasa nggak nyaman. Karena dia tahu ini sesuatu yang nggak baik ini. Karena apa? Dia ini pemimpinku dan aku ini melakukannya nggak benar, salah ini. Karena aku berniat untuk menunjukkan kepada pemimpinku bahwa, aku bisa loh mencelakai kamu. Aku bisa menunjukkan. Tahu nggak? Hati yang tidak tenang tadi, sebenarnya Tuhan sedang mau bicara sama hidup kita. Kadang-kadang kita tuh mau abai sama hati kita, hidup kita. Terus kita merasa bahwa, gak apa-apa lah. Saat kita mengabaikan rambunya Tuhan dalam hati kita, itu kayak kita tuh lagi menebalkan tembok hati kita. Makin tebal temboknya, makin sulit untuk diterobos. Semakin tebal hati kita tuh akan makin sulit untuk mengetahui apa yang Tuhan mau. Kenapa? Makin kita pertebal. Tapi pada saat kita mulai merasa bahwa, waduh, hatiku gak tenang ya, ngelakuin ini salah ini. Firman Tuhan bilang gak boleh kayak gini. Salah ini. Saat kita mulai taat, itu kita sedang mulai menipiskan tembok-tembok tadi loh. Jadi kita akan semakin peka. Kita akan semakin tahu bahwa, ini betul, ini salah, ini terlihat baik tapi tidak benar. Kita bisa tahu mana, bisa membedakan seperti itu. Kuncinya karena apa? Karena kita tahu dan kita melakukan rambu-rambunya Tuhan dalam hati kita. Seringkali kita itu cuma tahu bahwa, seringkali kita merasa bahwa, yang penting mungkin kali ini aja lah tak abaikan. Hatiku yang gak tenang tak abaikan. Mungkin satu kali kita abaikan. Biasanya sesudah satu kali kita abaikan, besok-besok kita abaikan lagi. Kemudian ada yang ketiga, keempat. Akhirnya apa? Terbiasa, gak ada rasanya tadi. Kita menjadi terbiasa. Orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, tindak kejahatan yang pertama kali, yang sampai tanda petik nih, narapidana, residivis, pembunuhan. Apakah mereka begitu lahir tiba-tiba menjadi orang yang biasa membunuh? Enggak. Dimulai dari apa? Hal sepele. Berbohong, mengambil, mencuri kecil-kecil, mencuri permen dulu, habis curi permen, ambil curi apa lagi, lama-lama apa? Dia mencuri sesuatu yang lebih besar. Dari hal yang sepele kita mengabaikan, itu akan melonjak ke hal yang besar. Jadi waspadalah. Yang terakhir teman-teman, apa yang dikatakan sama Daud? Pada saat di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa lalu berkatalah ia, Daud kepada orang-orangnya, circle-nya yang tadi, dijauhkanlah Tuhan kiranya aku daripadaku untuk melakukan hal-hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan apa? Di ayat yang ke-13. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku, Daud,
dan engkau Saul, Tuhan kiranya membalas aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Saat kita berhadapan konflik dengan pemimpin kita, yang kita perlu lakukan apa sih? Cek firman. Ini yang dilakukan sama Daud. Pada saat dia tahu lagi galau, dia nggak cuma cek sama circle-nya. Karena apa? Bisa jadi circle-nya itu kasih saran yang salah. Tapi apa? Dia kembali lagi ke firman. Dia cek lagi sama firman. Kayak apa sih firman Tuhannya? Seperti apa sih firman Tuhan yang berkata-kata itu seperti apa? Jadi teman-teman, kalau kita lagi berkata bahwa pemimpin, kita nggak usah bicara Pak Prabowo kayak siapa kayak Bapak Bupati kayak, nggak perlu jauh-jauh. Lingkungan terdekat kalian, sama ketua kelas, ketua kelompok, kalau di keluarga mungkin ada orang tua, pemimpin kita siapapun. Kalau di gereja ini mungkin nggak perlu bilang Tena, Om Frank, nggak usah jauh-jauh. Di sini sama ketok-ketok care. Sudahkah kita bertindak benar atas pemimpin kita? Saat kita tahu ada pemimpin kita yang tidak baik misalnya, apakah kita menggunakan kesempatan itu menjatuhkan mereka? Saya ada sharing dari seorang teman. Saya sudah mau akhir dari firman saya ya. Ada sharing dari seorang teman saya. Teman-teman, pemimpin kita, siapapun itu, mereka adalah orang yang pertama memberi kesempatan buat kita untuk melakukan hal yang bisa kita kerjakan sekarang. Contoh, maksud saya nih, teman-teman tadi yang boleh melayani di depan, ya, ada yang WL, ada yang main musik misalnya. Tahu nggak? Siapa yang kasih privilege kesempatan buat mereka bisa melayani? Dimulai dari para pemimpin mereka pasti. Saya bisa berdiri di sini bukan karena saya tiba-tiba orang yang pandai, hebat seperti ini, tapi karena ada kesempatan privilege dikasih oleh para pemimpin kita. Ada kalanya kita di sini, kalian itu akan jadi lebih pandai, lebih pintar dibandingkan para pemimpinmu yang dahulu. Bisa jadi teman-teman yang ada di sini, kalian akan lebih kaya, lebih smart, bahkan lebih tangkas dibandingkan pemimpin-pemimpin kalian sekarang ini. Tapi tahu nggak? Kalian bisa tangkas, kalian bisa tahu firman, kalian bisa tahu tentang segala sesuatu nantinya karena ada pemimpinmu yang sekarang kasih kesempatan buat kalian. Seringkali kita nggak lihat itu, tapi kita perlu belajar, Pak. Hormati pemimpinmu sekarang. Even kalian sekarang merasa bahwa, Kak, sekarang nih ketua kelasku ini lebih pandaian aku daripada ketua kelasku. Ketua OSISku sekarang sama aku, medalinya lebih banyak aku. Terus ngapain aku harus menghormati? Tapi kadang-kadang dari mereka kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan medali. Dari para pemimpin-pemimpinmu sekarang, kita diberikan kesempatan dapat privilege untuk apa sih? Kita bisa memperoleh hal-hal yang sebelumnya kita nggak bisa pelajari. Oleh sebab itu, seberapa apapun kondisi pemimpin kita saat ini, berdoalah buat mereka. Taat dan tunduklah seperti firman Tuhan katakan. Kalau kita di saat ini masih menjadi seorang follower, kita menjadi seorang pemimpin, dan kita lihat pemimpin kita mungkin banyak kekurangan. Hari ini mungkin saya bisa kasih suatu quote, hormati keberadaan mereka. Tetaplah tunduk, tetaplah taat, hormati mereka. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka sudah punya achievement yang banyak, tapi karena apa sih? Karena kamu menghormati Tuhan. Karena kamu lihat Tuhan di atas pemimpinmu. Mereka dengan segala macam kelemahan mereka, pemimpin-pemimpinmu, termasuk di rumah, di keluarga kita masing-masing, orang tua kita, berbagai macam kelemahannya, mungkin mereka nggak pandai gadget kayak kalian. Mereka mungkin lebih awkward tentang kehidupan AI zaman sekarang. Tapi mereka lah yang memberi kesempatan buat kita untuk kita lebih pandai dalam teknologi, lebih pandai dalam tangkas dalam segala sesuatu. Jadi hormatilah mereka. Hormati mereka karena kita mau juga saat kita melakukan menghormati para pemimpin kita, itu sama kita sedang hormati Tuhan.
Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya ajak rekan-rekan tim pemain musik WL untuk ke depan. Saya mau ajak angkat satu pujian tentang ubah hatiku seputih hatimu. Kita nyanyikan refnya saja. Biarlah pujian ini jadi sebuah pengingat buat hidup kita gitu ya teman-teman. Karena mempunyai hati yang rendah untuk kita obey sama pemimpin kita nggak mudah. Apalagi kalau kondisinya engkau lebih unggul daripada pemimpinmu. Engkau mungkin merasa bahwa pemimpinku kalau main gitar fales, salah, kuncinya salah semua. Aku lebih pandai main gitar, aku lebih hebat. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menghormati Tuhan, kita harus tetap menghormati para pemimpin kita. Mungkin pemimpinmu lambat dalam mengambil keputusan. Ketuamu lambat, suruh ngambil decision, suwe. Kita harus punya kerendahan hati, tetap hormati mereka. Dengan segala kelemahan mereka, tetap hormati mereka. Bukan hanya menghormati, support mereka. Saya undang bagi berdiri kita semuanya.